pembelajaran cetak dan bentuk-bentuknya. Pengertian bahan pembelajaran cetak. Bahan pembelajaran cetak adalah buku teks cetak dan bahan inti cetak yang relevan yang ditulis dan dipublikasikan untuk digunakan dalam pembelajaran yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk digunakan oleh peserta didik dalam ruang kelas. Bahan-bahan tersebut termasuk buku kerja dan bahan tambahan lainnya yang dikemas dalam bentuk buku teks oleh penerbit Pacer Kemter 2011. Pengembangan bahan cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku dan bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka yang dimaksud dengan bahan cetak dalam bidang pendidikan adalah semua bentuk cetakan seperti buku teks, modul, lembar kerja, artikel, jurnal, lembar lepas, surat kabar, majalah, dan berbagai bentuk cetakan lainnya yang digunakan untuk kebutuhan pembelajaran. Karakteristik bahan pembelajaran cetak. Bahan ajar cetak memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada membuat para siswa belajar mandiri. Maksudnya bahan ajar cetak ini harus dapat menjelaskan kepada siswa secara jelas tentang pembelajaran, baik yang digunakan melalui secara mandiri atau melalui bimbingan guru untuk menciptakan proses pembelajaran yang baik. Maka bukan hanya saja siswa menguasai materi yang sudah disampaikan, namun siswa juga dapat termotivasi untuk belajar secara mandiri, karena dengan belajar mandiri, sumber daya manusia pada masa yang akan datang dapat meningkatkan kualitas diri, dan dengan adanya bahan ajar cetak dapat mengakomodasinya. Yang kedua, ada bahan ajar cetak bersifat lengkap, atau maksudnya di sini pada saat proses pembelajaran bahan ajar cetak harus memuat hal-hal yang dibutuhkan, diantaranya adalah tujuan pembelajaran, kompetensi, prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang mendukung, materi yang disusun secara sistematik, latihan atau tugas-tugas, soal evaluasi yang disertai dengan kunci jawaban yang harus adanya tindak lanjut dari siswa. Yang ketiga, dapat membelajarkan siswa. Maksudnya bahan ajar cetak ini harus dapat merangsang siswa untuk aktif dalam belajar dan menilai kemampuan belajarnya sendiri. Berikutnya, jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Bahan pembelajaran dari berbagai contoh bahan ajar dapat membantu para pendidik dalam mempersiapkan bahan ajar lebih beragam. Bahan ajar biasanya disampaikan para pendidik menggunakan berbagai metode supaya para pelajar dapat lebih mudah menyerap materi. Agar proses belajar lancar, pendidik bisa menggunakan apapun media yang berguna untuk menjelaskan materi. Jenis bahan ajar sangatlah banyak. Kamu bisa menggunakan bahan ajar cetak, visual, audio, dan multimedia, interaktif, modul, lembar kerja, dan handout adalah beberapa contoh bahan ajar cetak. Bahan ajar mempunyai ragam jenis, cetak dan mencetak. Bahan ajar cetak sering dijumpai yaitu handout, modul, buku, brosur, lembar kerja siswa. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, buku. Benda tersebut bukanlah hal asing. Buku yaitu bahan tertulis untuk menyajikan ilmu pengetahuan dari buah pikir pengarangnya. Pengarang buku bisa membuat isi buku pada berbagai metode termasuk hasil penelitian, aktualisasi, pengalaman, hasil pengamatan, hasil imajinasi, dan autobiografi. Yang kedua, handout
Apa itu handout? Adalah bahan tertulis dari dosen atau guru untuk meningkatkan pengetahuan para peserta didik. Handout merupakan gagasan atau pernyataan yang telah disampaikan pembicara. Handout adalah kutipan berbagai literatur relevan dengan materi yang sedang diajarkan dan wajib dikuasai peserta didik. Dapat diperoleh dari banyak cara seperti download dari internet atau menyandur buku. Yang ketiga, modul. Modul digunakan oleh mahasiswa universitas terbuka sebagai buku tertulis yang digunakan agar peserta didik bisa belajar mandiri tanpa adanya bimbingan guru. Dalam modul biasanya berisikan petunjuk belajar, kompetensi yang ingin dicapai, isi materi, informasi pendukung, kumpulan soal latihan, petunjuk kerja dalam bentuk lembar kerja, evaluasi, dan balikan hasil evaluasi. Yang keempat, lembar kerja siswa LKS adalah kumpulan lembar berisi tugas yang wajib dikerjakan oleh peserta didik. Biasanya LKS berisikan petunjuk serta langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Tiap tugas dalam lembar tersebut punya KD pencapaian yang jelas. Tugas-tugas dalam lembar kerja siswa dapat berupa tugas praktik atau teori. Guru wajib cermat dan mempunyai keterampilan memadai. Hal ini karena LKS harus memenuhi kriteria KD yang ingin dicapai. Yang kelima, ada brosur. Brosur mirip seperti iklan, tapi dalam proses pembelajaran adalah bahan ajar. Fungsinya menyediakan bahan informasi tertulis terkait sebuah masalah yang disusun bersistem. Brosur sangat memungkinkan menjadi bahan ajar yang menarik dan praktis karena terkesan unik. Pemanfaatan brosur sebagai bahan ajar sangat mungkin asalkan informasi yang dituang dalam brosur sudah sesuai KD yang wajib dikuasai para siswa. Yang keenam, foto atau gambar. Foto atau gambar punya peran penting sebagai bahan ajar. Apabila kamu sangat menyukai fotografi, maka kamu bisa menyediakan foto tersebut sebagai bahan ajar. Materi gambar atau foto mempunyai makna lebih baik jika dibandingkan tulisan. Foto atau gambar adalah bahan ajar yang dibutuhkan satu rancangan baik supaya setelah melihat serangkaian gambar atau foto, siswa bisa melakukan sesuatu untuk menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Kesimpulan dari materi ini yaitu bahan pembelajaran cetak diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan pembelajaran cetak memuat materi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang tercangkup dalam mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmunya serta informasi lainnya dalam pembelajaran. Karakteristik bahan pembelajaran cetak adalah sebagai berikut: mampu memberikan sendiri para siswa, bahan ajar cetak sifat lengkap, mampu membelajarkan peserta didik. Berbagai macam bahan pembelajaran cetak dapat dikembangkan untuk SD, yaitu handout, modul, workbook, lembar kerja siswa, LKS, buku teks, dan jurnal. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.